Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya hadir di Cianjur dalam rangka Istighatsah Kubra dan peringati Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama bersama dengan Angkatan Darat. Ini saya kira dalam rangka membangun silaturahim, memperkuat keimanan, tapi juga membangun semangat bangsa supaya Cianjur ini kan pernah mengalami musibah, supaya mereka tidak berputus asa, dan mereka punya semangat, dan dia tutup bermohon pada Allah, tapi juga semangat untuk bangkit kembali sebagai bangsa. Nah itu saya kira menurut saya ini itu di satu sisi, dan kedua kerjasama ulama umara ini menjadi sangat penting di negeri ini. Ya, dua unsur penting, dan di sini Angkatan Darat mengambil peran dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat bahwa memang kalangan ulama, kalangan umara itu harus saling membantu, dan itu kunci sukses kita dalam rangka menjaga stabilitas. Ini mungkin dari saya. Mungkin dari Pak Kasat ada sesuatu yang... Terima kasih Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari ini memang kenapa diselenggarakan di Cianjur, saya juga sebagai undangan dari Majelis Ulama Indonesia menghadiri acara sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan istiqosah yang tentunya dihadiri seluruh jajaran TNI Angkatan Darat dan seluruh warga negara Indonesia, para alim ulama, untuk mendoakan yang pertama semoga arwah dari korban bencana alam mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Yang ketiga, kami semua mendoakan seluruh masyarakat dan Indonesia dan seluruh prajurit TNI pada umumnya dan TNI Angkatan Darat pada khususnya mendoakan untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran DPR, MPR semoga diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kasat, Bapak Haji Dudung Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengundang Bapak Wapres dan mengundang Pak Kasat dalam rangka kita berempati bahwa seluruh Indonesia adalah kal jasadil wahid. Kita bagaikan satu tubuh. Karena gempa sekarang banyak terjadi bahkan di luar negeri, tapi di Indonesia kita memang mengambil tempat di Cianjur ini, kita tahu di sini sangat dahsyat dan sampai sekarang masih melakukan recovery. Yang kedua, kita ingin memberikan bantuan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kami dari ulama ingin memberikan bantuan spiritual, penguatan dan penguatan mentalnya. Yang ketiga tentunya ini adalah kita simbolkan kepada seluruh Indonesia tentang kesatuan ulama dan umarok dan juga tentang pertahanan Indonesia, kedaulatan Indonesia dari aspek nasionalisme secara pemikiran, akidah dan juga ideologi, sekaligus adalah ketahanan dari bapak kita di TNI. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat mengetuk langit, kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan yang ditinggalkan diberi kesabaran, kesemangatan dan kelak adalah menjadi orang yang mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Ingin bertanya, ini kan doa istighosah ini untuk masyarakat Cianjur bangkit begitu ya Pak. Ya. Penanganannya sendiri sehingga saat ini kan masyarakat belum seluruhnya, khususnya yang rusak berat belum dibangun kembali. Kemudian yang Ya. relokasi juga belum dihuntap gitu Ya. Pak. Sementara ini kan kita mau bulan puasa gitu Pak, harapannya Ya. sebelum bulan puasa masyarakat sudah mulai masuk begitu Pak. Ya. Bagaimana upaya pemerintah terkait hal ini Pak? Pemerintah sejak terjadi langsung mengambil peran, ya, keadaan darurat ya, dan tentu pertama menolong mereka yang terkena gempa dan kemudian melakukan upaya-upaya
membangun kembali rumah yang mungkin bisa dibangun. Dan sekarang sudah tahap ketiga. Dapat tiga, jadi sudah tahap ketiga terus dibangun. Nggak berhenti. Bahkan ada yang baru ya, baru susulan. Berapa rumah? Sekitar 500 baru lagi susulan. Nah, tapi terus jadi itu. Dan ada yang tidak mungkin dibangun di daerah itu, itulah yang direlokasi. Salah satunya itu di dekat kota Cianjur, Cilaku, dan saya sudah lihat ke sana, sudah dibangun berapa? 200 dan sudah ditempati. Sudah ditempati 200. Saya waktu pembangunannya saya datang ke sana. Dan relokasi yang kedua itu ada Mande, yang satu di Cipanas. Itu yang daerah jalur yang tidak mungkin dibangun karena itu jalur gempa. Nah, di daerah-daerah yang masih bisa dibangun tapi